Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Yuriste Minalas Banu, mahasiswa semester 4, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya mendapat tugas untuk menganalisis potensi lahan kering dan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita berbicara mengenai potensi lahan kering yang ada di Nusa Tenggara Timur, kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian dari lahan kering itu sendiri. Nah, jadi pengertian dari lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah digenangi air atau tergenang air pada sebagian waktu selama setahun. Nah, jadi lahan kering juga dapat digunakan sebagai usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas atau menunggu pada saat musim hujan saja. Nah, wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki iklim kering dengan curah hujan kurang dari 2000 mm per tahun atau sekitar 72% wilayahnya itu berbukit dan bergunung dengan sulum tanah, dangkal dan berbatu. Nah, kondisi inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan pertanian lahan kering di Nusa Tenggara Timur. Nah, dari data pemerintah Nusa Tenggara Timur, potensi pertanian lahan kering yaitu sekitar atau sebesar 1.528.308 hektar berdasarkan kelas kesesuaian lahan kering dari daerah kecocokan tinggi, sedang, dan terbatas. Nah, sedangkan potensi lahan pertanian basah itu seluas 284.103 hektar yang tersebar di seluruh wilayah. Nah, dari kondisi inilah yang membuat lahan kering di Nusa Tenggara Timur itu mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan lahan sawah, karena peluang pengembangan lahan kering sangat terbuka untuk mengembangkan berbagai komoditas unggulan lahan kering. Nah, dari gambaran ini memberikan arti bahwa lahan kering di Nusa Tenggara Timur merupakan sumber mata pencarian penting bagi sebagian besar masyarakat atau penduduk di wilayah ini. Potensi pengembangan pertanian lahan kering cukup besar dibandingkan lahan sawah. Lahan sawah karena yang pertama sangat dimungkinkan untuk pengembangan berbagai macam komoditas pertanian untuk keperluan ekspor. Yang kedua, dimungkinkan untuk pengembangan pertanian terpadu antara ternak dan tanaman, perkebunan atau kehutanan, serta tanaman pangan. Yang ketiga, dimungkinkan dapat membuka peluang kerja yang lebih besar dengan investasi yang relatif lebih kecil dibandingkan membangun fasilitas irigasi untuk lahan sawah. Dan yang keempat yaitu dimungkinkan untuk pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan sebagian besar penduduk yang saat ini menggantungkan hidupnya di lahan kering. Kondisi ini maka produktivitas lahan kering di Nusa Tenggara Timur menghasilkan komoditas unggulan berupa tanaman pangan antara lain padi ladang, jagung, kacang kedelai, kacang nasi, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Nah, ini merupakan potensi atau keunggulan dari lahan kering yang dikembangkan di Nusa Tenggara Timur. Baik, selanjutnya saya akan berbicara mengenai potensi pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Nah, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan dengan terdapat 22 kabupaten dan kota. Dari semua kabupaten itu tersimpan potensi yang sangat besar pada sektor pariwisatanya. Nah, beberapa sektor yang menjadi destinasi yang sangat terkenal hingga ke mancanegara. Sektor pariwisata inilah yang menjadikan atau menyebabkan meningkatnya popularitas pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Nah, hal ini memiliki arah yang sama dengan mobilitas wisatawan yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, dari data BPS sendiri menunjukkan kunjungan wisatawan memiliki kecenderungan yang meningkat. Di video saya ini saya juga akan menampilkan gambar-gambar dari tempat-tempat pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur.